Izin perkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip, nama Nathanael Galneng Gautama, STB 3873, nomor absen 31, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Izin, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pengelolaan dan tata kelola BLU guna memenuhi nilai UAS Hukum Keuangan Negara. Pertama, ada tata kelola Badan Layanan Umum. BLU merupakan instansi pemerintah yang diberikan mandat oleh kementerian atau lembaga untuk menyelenggarakan layanan publik seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan pengelolaan dana. Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan layanan kepada masyarakat saat ini masih belum maksimal dan terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan BLU. Sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi, pada tahun 2013, Kementerian Keuangan memberlakukan moratorium penetapan BLU baru. Dalam periode tersebut, tidak ada satuan kerja instansi pemerintah yang ditetapkan untuk menerapkan PPK BLU. Dilihat dari rumusan menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang merumuskan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa BLU adalah instansi dalam lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan imbalan uang. Namun, dalam melaksanakan fungsinya, BLU tidak bertujuan untuk mengutamakan mencari keuntungan. Karena itu, jelaslah bahwa BLU diperbolehkan mencari keuntungan meskipun keuntungan bukan merupakan tujuan utamanya. Lalu, dalam pelaksananya, BLU memiliki ruang lingkup tata kelola meliputi. Yang pertama, ada kelembagaan. Pengelolaan keuangan BLU dapat diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari berbagai jenjang eselon atau non-eselon pada kementerian ataupun lembaga. Sehubungan dengan itu, apabila instansi pemerintah yang menerapkan PKBLU memerlukan perubahan status ataupun struktur kelembagaan, maka perubahan tersebut harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang kedua, ada kepegawaian. Pejabat pengelola dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau tenaga profesional non-PNS, sesuai dengan kebutuhan dari Badan Layanan Umum itu sendiri. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari PNS itu sendiri. Lalu, pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS dapat dipekerjakan secara tetap ataupun berdasarkan kontrak. Yang ketiga, ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga atas persetujuan dari Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat, kementerian, atau lembaga teknis yang bersangkutan. Berikutnya ada dari Kementerian Keuangan, lalu ada tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum itu sendiri. Next, ada pengelolaan keuangan. BLU pada pola pengelolaan keuangan merupakan pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara yang pada umumnya. Yang dimaksud dari bisnis yang sehat itu adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen, baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Lalu berikutnya itu ada BLU yang memiliki perencanaan dan penganggaran. Di mana pertama ada rencana strategi bisnis dan anggaran. BLU menyusun rencana strategis bisnis di 5 tahun dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian atau lembaga. Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya sama dengan Renstra bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis bisnis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Sesuai dengan instruksi Presiden tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, ataupun sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan bisnis dan anggaran, rencana bisnis dan anggaran atau RBA pada BLU memuat antara lain 1. Kondisi kinerja BLU tahunan berjalan,
2. Asumsi makro dan mikro. 3. Target kinerja. 4. Analisis perkiraan biaya per output dan agregat. 5. Perkiraan harga dan anggaran. 6. Prognosa laporan keuangan. Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian ataupun lembaga. Yang kedua itu ada pengintegrasian rencana bisnis dan anggaran dalam RKAKL. RKAKL sebagai dokumen usulan anggaran atau budget request memuat sasaran terukur yang penyusunannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kantor atau satuan kerja yang tingkatnya lebih tinggi untuk melaksanakan penugasan dari menteri atau pimpinan lembaga. Dengan demikian, dalam menyusun suatu rencana kerja dan anggaran BLU harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. BLU sebagai satuan kerja merupakan bagian dari kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, pengintegrasian RBA-BLU dalam RKAKL dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Tata cara pengintegrasian RBA ke dalam RKKL berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara ataupun lembaga. Yang berikutnya BLU sebagai pelaksana anggaran. Pertama ada dokumen pelaksanaan anggaran. Setelah RKKL dan Undang-Undang APBN disahkan, pimpinan BLU menyesuaikan usulan rencana bisnis dan anggaran atau RBA menjadi RBA definitif. RBA definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun DIPA BLU untuk diajukan dan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan yang diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan itu sendiri. DIPA BLU sekurang-kurangnya memuat 1. Seluruh pendapatan dan belanja dari BLU itu sendiri. 2. Proyeksi arus kas. 3. Jumlah dan kualitas barang ataupun jasa yang dihasilkan. 4. Rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN. 5. Besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. Dalam hal DIPA BLU belum disahkan oleh Menteri Keuangan, BLU dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran pada tahun lalu. Berikutnya itu ada pengelolaan PNBP. Pengelolaan PNBP pada BLU mengikuti pedoman sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan PNBP pada BLU yang penuh. Satuan kerja BLU yang berstatus penuh itu diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh PNBP dari pendapatan operasional dan non-operasional di luar dana yang bersumber dari APBN, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Lalu pada BLU bertahap, Satker berstatus bertahap ini dapat menggunakan PNBP sebesar presentasi yang telah ditetapkan, sedangkan PNBP yang digunakan langsung adalah sebesar presentasi yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Satker yang menerapkan PKBLU yang bersangkutan. Berikutnya ada pertanggungjawaban penggunaan PNBP oleh BLU. Satker BLU mempertanggungjawabkan penggunaan PNBP secara langsung dengan menyampaikan SPM pengesahan kepada KPPN setiap triwulan selama tamatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan dengan dilampiri SPTJ atau surat pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh pimpinan BLU. Berikutnya ada revisi anggaran. DIPA BLU ataupun RBA definitif apabila diperlukan dapat direvisi. Revisi terhadap DIPA BLU atau RBA definitif dapat dilakukan jika yang pertama terdapat perubahan atau pergeseran program atau kegiatan BLU. Yang kedua terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN. Yang ketiga itu ada belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas. Berikutnya ada belanja BLU dengan ambang batas fleksibilitas surplus dan defisit BLU. BLU dalam pengelolaan keuangan dan barang. Pengelolaan keuangan dan barang. Pertama ada pengelolaan kas. Pengelolaan kas BLU dilakukan berdasarkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam melaksanakan pengelolaan kas. BLU menyelenggarakan hal-hal diantaranya itu perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan pendapatan atau tagihan, penyimpanan kas dan mengelola rekening bank, 4. Pembayaran, 5. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan yang terakhir, pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Pengelolaan kas BLU dapat dilakukan melalui penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM,
pembukuan rekening bank BLU oleh pimpinan BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali dalam rangka cash management. 3. Investasi jangka pendek dalam rangka cash management jika terjadi surplus kas pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Berikutnya ada pengelolaan piutang. Dalam pengelolaan keuangan, BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piutang BLU dapat dihapus secara mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada pengelolaan utang, di mana dalam kegiatan operasional, BLU memiliki utang yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU prinsipnya menjadi tanggung jawab BLU itu sendiri. Pengelolaan utang harus sesuai dengan peruntukannya. Utang jangka pendek ditujukan untuk belanja operasional dan utang jangka panjang hanya digunakan untuk belanja modal. Berikutnya ada pengelolaan investasi. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk jangka panjang, atau investasi langsung. Bisa dibilang pendirian perusahaan, di mana jika BLU mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri Keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU. BLU dalam ruang lingkup akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntansi. BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditertibkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia. Yang berikutnya ada pelaporan. BLU menyampaikan laporan setiap triwulan kepada menteri atau pimpinan lembaga berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang lengkap pada setiap semester dan tahunan. Yang berikutnya ada pertanggungjawaban. Menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil political accountability, sedangkan pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran atau operasional accountability dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA. Yang terakhir ada BLU dalam ruang lingkup pembinaan dan pemeriksaan. Di pembinaan, BLU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, sedangkan pembinaan di bidang keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya, pada pemeriksaan. Pemeriksaan internal BLU dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal atau SPI yang merupakan unit kerja dan berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU, sedangkan pemeriksaan eksternal dilaksanakan oleh lembaga pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.